Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang draft CPOTB edisi tahun 2020, yaitu bab 2 tentang personalia. Ada beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam persyaratan tentang personalia antara CPOTB edisi tahun 2011 yang berlaku saat ini dengan draft CPOTB edisi tahun 2020 ini. Nah, bagaimana perbedaan tersebut? Apa implikasinya bagi industri tradisional di Indonesia? Simak dan ikuti terus video ini hingga tuntas. Materi dalam video ini dapat Anda unduh di link yang sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, serta gambar lonceng di sebelahnya setelah Anda menonton video ini, agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai industri tradisional dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat menyaksikan. Pembuatan obat tradisional yang benar mengandalkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pada draft CPOTB edisi tahun 2020 ini, masalah personalia mendapatkan perhatian yang sangat serius. Seperti yang sudah kita pelajari pada beberapa episode yang lalu, bahwa mutu produk tidak hanya sekadar lulus dari serangkaian pengujian, tetapi yang sangat penting adalah bahwa mutu produk harus dibentuk ke dalam produk tersebut atau quality must build into the product. Untuk menjamin mutu suatu produk tidak cukup hanya mengandalkan pada suatu pengujian tertentu saja, misalnya hanya produk akhir. Namun seluruh proses harus dikendalikan dan dipantau secara cermat. Mutu suatu produk industri tradisional tergantung pada bahan awal dan bahan pengemas yang digunakan, proses pembuatan dan pengawasan mutunya, bangunan dan sarana produksi, kemudian mesin dan peralatan yang digunakan, serta yang paling penting adalah personalia yang terlibat dalam proses pembuatan obat tadi. Pembuatan obat tradisional yang benar mengandalkan pada sumber daya manusia agar dapat dihasilkan obat tradisional yang aman, berkhasiat, dan bermutu tinggi. Untuk itu, industri obat tradisional harus bertanggung jawab untuk menyediakan personel yang terkualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas tersebut. Tanggung jawab individual secara jelas harus dipahami oleh masing-masing serta terdokumentasi dengan baik. Seluruh personel yang terlibat dalam proses pembuatan obat tradisional hendaklah memahami prinsip-prinsip CPOTB yang menyangkut tugasnya serta memperoleh pelatihan awal dan berkesinambungan, termasuk instruksi hygiene yang berkaitan dengan pekerjaannya. Manajemen puncak menetapkan dan menyediakan sumber daya yang memadai dan tepat untuk menerapkan dan mengawasi sistem mutu industri tradisional atau SMIOT. Dalam sistematika CPOTB antara CPOTB edisi tahun 2011 dan draft CPOTB edisi tahun 2020, terdapat perubahan yang cukup bermakna. Bab sanitasi dan hygiene pada CPOTB edisi tahun 2011 menjadi bab tersendiri, yaitu bab 5, maka di draft CPOTB edisi tahun 2020 ini, kedua hal tersebut dimasukkan ke dalam bab lain. Hygiene masuk ke dalam personalia, sedangkan sanitasi masuk ke dalam bab tentang peralatan. Sementara isi antara CPOTB dan dari kedua hal tersebut, antara CPOTB dari tahun 2011 dan draft CPOTB dari tahun 2020 tidak ada yang berubah. Berbeda dengan CPOTB dari tahun 2011, di mana pada poin 2.3 personel kunci mencakup kepala bagian produksi, kepala bagian pengawasan mutu, dan kepala bagian manajemen mutu atau pemastian mutu. Sedangkan pada draft CPOTB edisi tahun 2020 disebutkan bahwa manajemen puncak hendaklah menunjuk personel kunci yang mencakup kepala produksi, kepala pengawasan mutu, dan kepala pemastian mutu. Posisi kunci tersebut dijabat oleh apoteker purnawaktu. Kepala produksi dan kepala pengawasan mutu serta kepala pemastian mutu harus independen antara satu dengan yang lainnya, dan hendaklah personel tersebut tidak mempunyai kepentingan yang lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pribadi atau secara finansial. Kalau kita bandingkan antara CPOB edisi tahun 2018
Dengan draft CPUTB edisi tahun 2020 ini, maka terlihat bahwa draft CPUTB edisi tahun 2020 ini sama persis. Sehingga dalam pembuatan obat tradisional untuk personel ini diperlakukan sama persis dengan proses pembuatan obat modern. Sehingga bisa dikatakan bahwa proses pembuatan obat tradisional sama pentingnya dengan proses pembuatan obat modern. Sehingga adalah sangat tidak tepat jika dikatakan bahwa proses pembuatan obat tradisional ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan proses pembuatan obat modern. Bahkan kalau menurut saya, justru pembuatan obat tradisional ini memiliki tantangan tersendiri yang tidak kita jumpai pada proses pembuatan obat modern. Mengingat pentingnya masalah personalia ini, maka dalam draft CPUTB edisi tahun 2020, persyaratan personalia diatur dengan ketat, yaitu antara lain sehat yang dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental pada saat rekrutmen dan dilakukan secara berkala, terutama untuk personel yang bekerja di bagian produksi, pengawasan mutu atau quality control, petugas kebersihan, dan teknisi dari mulai karyawan hingga tingkat manajerial. Kemudian yang juga paling penting adalah qualified dan berpengalaman. Hal ini sangat penting sekali mengingat mutu produk dibangun salah satunya oleh personel yang terkualifikasi dan berpengalaman ini. Sehingga kualifikasi dan pengalaman diperlukan untuk tiap posisi harus ditentukan secara tertulis. Kualifikasi dan pengalaman untuk masing-masing posisi tersebut biasanya dilakukan oleh manajemen puncak bersama dengan bagian sumber daya manusia, dan untuk tingkat yang lebih rendah oleh kepala manajemen mutu atau pemasaran mutu yang disimpan oleh bagian sumber daya manusia, tetapi juga dapat ditampilkan dalam uraian tugas dari masing-masing personel tersebut. Kemudian berikutnya yang juga sangat penting adalah jumlah personel yang memadai. Hal ini sangat penting. Mengapa? Karena kekurangan jumlah personel cenderung mempengaruhi kualitas dari obat tradisional yang kita produksi. Hal ini disebabkan karena kurangnya personel akan mengakibatkan tugas tersebut dikerjakan dengan tergesa-gesa dengan segala macam resikonya. Di samping itu, kekurangan jumlah personel biasanya akan mengakibatkan kerja lembur menjadi sering dilakukan, yang dapat menimbulkan kelelahan fisik dan mental bagi operator maupun supervisor, atau malahan bagi personel pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, dalam CPUTB edisi tahun 2020 ini ditetapkan adanya diatur tentang personel kunci, yaitu kepala bagian produksi, kepala bagian pengawasan mutu, dan kepala bagian penjaminan mutu. Masing-masing tersebut harus independen atau tidak saling bertanggung jawab dan diberi kewenangan penuh dan sarana yang memadai untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Secara garis besar ada beberapa hal krusial yang diatur dalam draft CPUTB edisi tahun 2020 ini yang tidak diatur dalam CPUTB edisi tahun 2011, yaitu antara lain pada poin 2.4, tugas spesifik dan wewenang dari personel pada posisi penanggung jawab hendaklah dicantumkan dalam uraian tugas yang tertulis. Tugas mereka boleh didelegasikan kepada wakil yang ditunjuk, namun mempunyai tingkat kualifikasi yang memadai. Hendaklah aspek penerapan CPUTB tidak ada yang terlewatkan ataupun tumbang tindih tanggung jawab yang tercantum dalam uraian tugas tadi. Kemudian personel kunci harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam regulasi nasional dan hendaklah selalu hadir dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan izin industri obat tradisional yang dimiliki oleh industri obat tradisional tadi. Nah, pada poin 2.6 disebutkan adanya manajemen puncak yang memiliki tanggung jawab tertinggi untuk memastikan efektivitas penerapan sistem mutu industri obat tradisional untuk mencapai sasaran mutu. Peran tanggung jawab dan kewenangan tersebut hendaklah ditetapkan, dikomunikasikan, serta diterapkan di seluruh organisasi. Manajemen puncak ini hendaklah menetapkan kebijakan mutu yang menguraikan keseluruhan maksud dan tujuan perusahaan terkait dengan mutu, dan hendaklah memastikan kesesuaian dan efektivitas sistem mutu dan pemenuhan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPUTB melalui keikutsertaan dalam tinjauan manajemen. Nah, jadi sekarang dalam CPUTB edisi tahun 2020 ini peran penting dari manajemen puncak sangat dominan sekali. Kalau CPUTB edisi tahun 2011 beban penerapan dari CPUTB berada di pundak dari penanggung jawab dari penjaminan mutu.
Tapi di dalam draft CPUTP edisi tahun 2020 ini, beban tersebut beralih ke manajemen puncak. Nah, manajemen puncaklah yang kemudian mengarahkan dan mengendalikan perusahaan atau pabrik dengan kewenangan dan tanggung jawab untuk memobilisasi sumber daya dalam perusahaan atau pabrik untuk mencapai kepatuhan terhadap regulasi. Jadi pada draft CPUTP ini dikenalkan sosok baru, yaitu manajemen puncak yang memiliki peran penting dalam industri obat tradisional. Nah, siapa manajemen puncak ini? Nanti pada bagian struktur organisasi kita akan belajar dan kita akan kenal siapa saja yang disebut dengan manajemen puncak tersebut, sehingga memiliki kewenangan yang sangat besar di industri obat tradisional, termasuk menunjuk personel kunci yang mencakup kepala produksi, kepala pengawasan mutu, dan kepala pemastian mutu atau quality assurance. Nah, bagaimana dengan persyaratan dari personel kunci tersebut? Untuk kepala bagian produksi, maka orang tersebut harus memiliki tanggung jawab, yaitu memastikan bahwa obat tradisional diproduksi dan disimpan sesuai dengan prosedur agar memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Kemudian kepala bagian produksi juga memberikan persetujuan terhadap prosedur yang terkait dengan kegiatan produksi dan memastikan bahwa prosedur tersebut diterapkan secara ketat. Kemudian berikutnya adalah memastikan bahwa catatan produksi telah dievaluasi dan ditandatangani oleh personel yang berwenang. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan pelaksanaan dari kualifikasi dan pemeliharaan bangunan atau fasilitas serta peralatan di bagian produksi. Kemudian tanggung jawab berikutnya adalah memastikan bahwa validasi yang tepat telah dilaksanakan. Nah, jadi dalam CPUTP di tahun 2020 ini sudah mulai dikenalkan apa yang disebut dengan validasi. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan bahwa pelatihan awal dan berkesinambungan bagi personel di departemennya dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh industri obat tradisional tadi. Yang berikutnya adalah yang juga diatur dalam CPUTP edisi tahun 2020 ini adalah kepala bagian pengawasan mutu atau quality control, di mana kepala bagian pengawasan mutu ini memiliki tanggung jawab antara lain yaitu memberi review terhadap spesifikasi, instruksi pengambilan sampel, metode pengujian, dan prosedur pengawasan mutu yang lainnya. Kemudian memastikan bahwa seluruh pengujian yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan protap yang sudah ditetapkan. Kemudian memberikan persetujuan dan memantau semua analisis berdasarkan kontrak apabila industri obat tradisional tadi memiliki kontrak ataupun sumber daya yang lain atau menggunakan alih daya yang lain. Kemudian memastikan pelaksanaan dari kualifikasi dan pemeliharaan bangunan, fasilitas serta peralatan di bagian produksi maupun di pengawasan mutu. Kemudian memastikan bahwa validasi, lagi-lagi kita ketemu dengan validasi ya, yang tepat telah dilaksanakan, dan juga ikut memastikan bahwa pelatihan awal dan berkesinambungan bagi personel di departemennya telah dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Dan juga merupakan kewenangan maupun tanggung jawab dari kepala pengawasan mutu adalah menyetujui ataupun menolak bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan sesuai dengan hasil evaluasi atau hasil pengujian. Jadi kepala pengawasan mutu atau kepala bagian QC ini yang menyetujui atau menolak dari bahan awal yang kita gunakan, bahan pengemas, produk antara maupun produk ruahan sesuai dengan hasil pengujian atau evaluasi yang dilakukan oleh bagian departemen quality control ini. Sedangkan untuk produk jadi merupakan kewenangan dari penanggung jawab penjaminan mutu atau quality assurance. Nah, sedangkan untuk kepala pemastian mutu atau quality assurance ini adalah harus seorang apoteker yang terdaftar, terkualifikasi dan berfungsi sebagai apoteker penanggung jawab yang secara legal didaftarkan kepada Badan POM. Nah, kepala pemastian mutu ini memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain yaitu memastikan penerapan dan bila diperlukan membentuk sistem mutu di industri obat tradisional tadi. Kemudian ikut serta dalam dan memprakarsai pembentukan manual mutu perusahaan atau manual quality manual dari perusahaan tadi. Kemudian juga memastikan atau memprakarsai dan mengawasi audit internal atau inspeksi diri secara berkala.
Kemudian melakukan pengawasan terhadap fungsi bagian dari pengawasan mutu, sehingga dalam melaksanakan pengujian yang dilakukan oleh pengawasan mutu sesuai dengan prosedur dan tujuan dari pengujian tadi. Kemudian memprakarsai dan berpartisipasi dalam audit eksternal, terutama dilakukan terhadap audit terhadap pemasok dan sebagainya. Kemudian memprakarsai dan berpartisipasi dalam program validasi. Nah, lagi-lagi kita ketemu dengan validasi, dan yang ini adalah merupakan persyaratan terbaru dalam CPUTB edisi tahun 2020 ini. Kemudian mengevaluasi atau mengkaji semua catatan batch, dan yang kemudian yang menjadi poin inti dari tugas seorang quality assurance adalah meluluskan atau menolak produk jadi untuk penjualan dengan mempertimbangkan semua faktor-faktor yang terkait. Nah, jadi untuk meluluskan atau menolak dari bahan baku, bahan awal, produk antara maupun produk ruahan adalah merupakan kewenangan dari bagian pengawasan mutu atau QC. Nah, sedangkan untuk yang meluluskan atau menolak produk jadi adalah kewenangan dari kepala bagian pemastian mutu atau quality assurance. Nah, berikut adalah berbagai macam struktur organisasi di industri obat tradisional. Ada begitu banyak struktur organisasi di industri obat tradisional. Masing-masing industri bebas untuk memilih tipe struktur organisasi yang sesuai dengan besaran maupun ruang lingkup tanggung jawab dari masing-masing industri obat tradisional tadi. Bahkan ada pula struktur organisasi di suatu industri obat tradisional yang sangat dipengaruhi oleh kualifikasi dan kapabilitas dari personel yang menduduki jabatan tersebut. Namun demikian, ada hal pokok yang diatur dalam CPUTB yang wajib digunakan sebagai pedoman, terutama terkait dengan 3 posisi personel kunci, yaitu penanggung jawab produksi, penanggung jawab QC, dan juga penanggung jawab quality assurance atau penjaminan mutu. Nah, berikut adalah contoh dan alternatif tentang struktur organisasi tersebut. Ini adalah merupakan contoh organisasi yang paling sederhana di industri obat tradisional, ya, di mana di situ bagian produksi, bagian QC, dan bagian QA masing-masing terpisah menjadi departemen sendiri. Kemudian merupakan personel kunci di situ, dan ketiga orang ini melapor langsung kepada plan director di situ, yang di dalam struktur ini merupakan sebagai manajemen puncak sebagai organisasi tadi, di mana plan director ini melapor langsung kepada presiden direktur yang merupakan membawahi atau CEO dari semua organisasi dari obat tradisional tadi. Nah, beberapa industri obat tradisional yang sudah sangat maju dan juga sangat memiliki concern yang sangat tinggi terhadap quality, bahkan seorang quality director mengangkat seorang quality director sebagai penanggung jawab quality dari masing-masing bagian tadi. Nah, dalam posisi seperti ini, maka sebagai posisi manajemen puncak adalah langsung presiden direkturnya, karena pada di situ 3 personel kunci yaitu produksi, QC, dan QA masing-masing memiliki atasan yang berbeda. Sedangkan yang berikutnya adalah di mana seorang quality operational senior manager ditunjuk untuk menangani bagian dari QC, QA maupun R&D. Karena seperti yang akan kita pelajari pada semiot kemarin, industri obat tradisional sekarang tidak hanya bagian di quality management system, tetapi juga mencakup tentang quality by design, di mana bagian R&D merupakan hal yang sangat vital di situ, sehingga membutuhkan seorang quality operation senior manager yang membawahi ketiga bagian ini, yaitu QA, QC maupun di R&D. Sedangkan bagian produksi masih tetap dalam tugasnya adalah melakukan proses produksi dengan pengawasan langsung dari quality operational senior manager tadi. Kemudian juga yang diatur di dalam CPUTB di tahun 2020 ini adalah bagian pelatihan, di mana merupakan hal yang sangat mutlak dilakukan oleh industri obat tradisional, yaitu seluruh personel yang oleh karena tugasnya harus berada di area produksi, gudang, dan di laboratorium harus mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Program dan materi pelatihan tersebut disiapkan oleh masing-masing kepala bagian dan dikoordinasikan dengan bagian penjaminan mutu atau quality assurance manager. Kemudian program pelatihan tersebut diatur yaitu mencakup tentang materi umum, kemudian CPUTB dasar, terutama tentang mikrobiologi dan hygiene perseorangan, kemudian juga CPUTB yang spesifik, di mana
hal-hal yang terkait dengan peraturan-peraturan CPOTB yang terkait dengan pekerjaannya juga harus dimasuk ke dalam program pelatihan tersebut. Kemudian juga yang sangat penting adalah pemahaman semua protap atau SOP, metode analisa dan prosedur lain yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Masing-masing operator ataupun personel harus memahami betul protap, metode analisis dan sebagainya. Jadi kalau ditanya oleh seorang auditor si operator tadi protapnya di mana, pasti tahu. Nah, kenapa? Karena dia sudah dilatihkan. Nah, kalau ada operator yang celingak-celinguk ditanya protap nggak ngerti, wah ini berarti artinya apa? Artinya si operator tadi belum pernah diajarkan atau dilatih untuk memahami protap tadi. Kemudian juga yang perlu dilakukan adalah pengetahuan tentang sifat bahan atau produk, cara pengolahan dan pengemasan, serta tugas-tugas spesifik lainnya yang dilakukan oleh operator tadi. Kemudian juga yang penting adalah harus dibuat catatan pelatihan untuk setiap karyawan, sehingga pada saat audit dilakukan kita bisa menunjukkan bagaimana catatan pelatihan dari masing-masing personel tadi. Nah, ini adalah beberapa contoh materi pelatihan yang disampaikan atau wajib diberikan kepada setiap personel yang hendak bekerja di bagian produksi, di bagian quality control dan sebagainya. Yaitu tentang materi umum ini bisa tentang pengenalan perusahaan, sejarah perusahaan, bagaimana struktur organisasinya, peraturan maupun tata tertib pabrik dan sebagainya. Kemudian juga yang perlu disampaikan adalah pengenalan tentang produk, sehingga masing-masing operator tahu kira-kira produk ini fungsinya buat apa dan sebagainya. Kemudian uraian tugas dari karyawan yang bersangkutan dan pengenalan pabrik dan maupun tempat kerja. Ini juga sangat penting ya, jangan sampai nanti si operatornya nyelonong aja, harusnya masuk melalui pintu orang, ternyata masuk melalui pintu barang. Baju kerja dibawa kemana-mana, dibawa ke kantin dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh, sehingga perlu dilakukan pelatihan secara umum tadi. Kemudian juga dilakukan pelatihan CPOTB dasar seperti kekhususan dari industri tradisional, kemudian hygiene perorangan, terutama tentang pakaian kerja, kelengkapan dan sebagainya. Kemudian juga pelatihan kebersihan secara umum. Dan juga yang perlu dipelatihkan adalah tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yaitu tentang P3K, penanganan bahan berbahaya, penanggulangan kebakaran dan sebagainya. Nah, pelatihan ini bisa dilakukan di tempat kerja masing-masing maupun dilakukan di tempat secara umum. Nah, kemudian juga perlu beberapa karyawan dilakukan pelatihan tambahan apabila diperlukan suatu pelatihan secara khusus untuk karyawan yang bersangkutan. Nah, kemudian di dalam draft CPOTB tahun 2020 ini adalah hygiene perseorangan yang dimasukkan ke dalam bab personal ini. Nah, apa bedanya antara sanitasi dan hygiene? Sanitasi adalah pengendalian hygiene terhadap proses produksi, termasuk bangunan, peralatan, dan penanganan terhadap bahan. Sehingga sanitasi ini menitik beratkan kepada bangunan ataupun peralatan. Sedangkan hygiene merupakan kewajiban tiap personel mengamati peraturan mengenai kesehatan kerja, pemeliharaan dan perlindungan kesehatan personel, serta pengawasan hygiene terhadap proses pembuatan obat tradisional yang harus diterapkan oleh personel yang bersangkutan. Nah, jadi hygiene ini menitik beratkan kepada personel. Jadi kalau kita bicara tentang hygiene atau higiene, itu adalah kita bicara tentang personelnya. Kalau kita ngomong sanitasi, itu berarti kita ngomong soal bangunan atau pembersihan bangunan dan juga peralatan yang terkait dalam proses produksi. Nah, di CPOTB ini diatur bagaimana pelaksanaan hygiene perorangan dilakukan di industri tradisional, yaitu antara lain tentang program hygiene yang rinci disiapkan dan disesuaikan dengan berbagai kebutuhan di pabrik. Program tersebut mencakup prosedur dan yang berkaitan dengan praktek kesehatan dan hygiene serta pakaian secara personel. Kemudian prosedur harus dipahami dan dipatuhi secara ketat oleh setiap personel yang bertugas di area produksi maupun di pengawasan mutu. Selanjutnya, semua personel harus menjalani pemeriksaan kesehatan pada saat proses rekrutmen. Kemudian setiap orang yang memasuki area pembuatan harus mengenakan pakaian pelindung sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi meskipun seorang presiden direktur ataupun pemilik pabrik, tapi kalau mau masuk ke ruang produksi harus mengikuti protokol tentang baju, pakaian dan sebagainya. Kemudian juga yang paling penting adalah setiap orang yang memasuki area pembuatan harus mengenakan pakaian pelindung, ya tadi ya sudah disampaikan. Kemudian juga yang penting adalah dilarang makan, minum, mengunyah atau merokok
atau menyimpan makanan, minuman, bahan merokok atau obat tradisional pribadi ya di area produksi maupun di area gudang. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena terkait dengan kebiasaan ya. Kadang-kadang orang kita ini kan sukanya kalau habis makan dari kantin tidak habis, kemudian dibawa ke loker. Nah, nanti makan di loker seperti itu ya. Jadi ini juga sangat penting sekali diperhatikan. Kenapa? Karena ini bisa mengundang berbagai macam hewan maupun semut, serangga, pengarah dan sebagainya. Kemudian harus dihindarkan bersentuhan langsung antara tangan operator dengan produk yang secara terbuka, dan juga dengan peralatan yang bersentuhan dengan produk. Nah, ini juga harus biasakan. Karena apa? Karena kadang-kadang orang kita itu malas pakai sarung tangan dan sebagainya. Kemudian personel harus diinstruksikan supaya menggunakan sarana cuci tangan. Jadi tidak hanya sekedar karena ada wabah seperti ini jadi sering cuci tangan, tapi biarpun nggak ada wabah, kebiasaan untuk mencuci tangan adalah merupakan suatu kewajiban bagi personel yang bekerja di industri obat tradisional. Nah, ini adalah contoh bagaimana pakaian kerja yang digunakan di industri obat tradisional ya, di bagian produksi maupun di ruang kerja yang kelas black maupun yang non produksi. Nah, ini adalah poster yang sering ditampilkan di berbagai macam tempat di industri obat tradisional, karena ini merupakan kebiasaan cuci tangan bagi personel yang di industri obat tradisional dan merupakan bagian penting dari hygiene perorangan yang diatur ketat di dalam CPOTB edisi tahun 2020 ini. Kemudian juga yang diatur di dalam CPOTB edisi tahun 2020 ini adalah tentang konsultan, yang dimana pada CPOTB edisi tahun 2011 bab ini tidak dibahas, yaitu konsultan adalah memiliki pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai atau kombinasi dari keduanya untuk memberikan saran atau subjek yang mereka kuasai. Data yang mencakup nama, alamat, kualifikasi dan jenis layanan diberikan oleh konsultan harus disimpan dan didokumentasikan dengan baik. Demikianlah teman-teman semua sekilas tentang personalia yang diatur di dalam draft CPOTB edisi tahun 2020. Ada begitu banyak perubahan yang krusial yang terdapat dalam draft CPOTB edisi tahun 2020 ini bila kita bandingkan dengan CPOTB edisi tahun 2011. Tentu menjadi PR besar bagi industri obat tradisional di Indonesia agar bisa memenuhi persyaratan dari CPOTB edisi tahun ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng di sebelahnya, serta share video ini. Kalau ada saran, usul maupun pertanyaan, silahkan tulis di komen di bawah ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.